Ketemu lagi dengan saya, masih di channel Anas Brasil. Kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang tambal gigi ya. Oh ya teman-teman, semenjak saya mempunyai channel YouTube dan berbagi pengalaman atau share pengalaman pribadi saya mengenai cabut gigi, pipi tembem sebelah, tambal gigi, operasi gigi bungsu, dan masih banyak lainnya tentang kesehatan gigi. Dan kali ini aku mau membahas tentang tambal gigi. Oh ya teman-teman, saya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita sesuai pengalaman saya sendiri, karena guru yang paling berharga itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman sendiri. Soalnya kalau belum mengalaminya sendiri, meskipun dijelaskan seperti apapun, gak bakalan percaya. Jadi untuk teman-teman, kalau gak percaya dengan penjelasan saya, boleh dicek di video saya yang sebelumnya tentang penjelasan saya tentang pipi tembem sebelah, gigi berlubang, pipi tembem sebelah, tumbuhnya gigi bungsu, dan tambal gigi. Dan kali ini aku mau membahas tentang tambal gigi. Semenjak saya mempunyai share pengalaman saya pribadi, saya banyak teman-teman yang DM saya, dan saya dengan senang hati memberi penjelasan. Apapun pertanyaannya yang saya tahu itu pasti saya jawab. Untuk teman-teman yang DM ataupun komen di channel YouTube saya, di video saya, di bawah pasti saya balas. Dan kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang tambal gigi. Gimana sih Kak reaksinya sehabis tambal gigi? Kalau saya pribadi ya, saya tambal gigi ini sudah 10 tahun, tapi itu nggak ada masalah apa-apa, nggak berbau, nggak sakit, nggak berlubang. Dan ada juga teman yang bilang, dan ini aku sendiri mempunyai pengalaman, saya nganter 2 teman. Yang satu itu teman satu rumah, yang satunya itu teman yang kenal saya di channel YouTube, dan saya mengantarkan ke dokter. Dan keduanya itu setelah ditempel mengalami pembengkakan pada pipi, dan katanya temanku itu giginya itu seperti bergoyah. Oh ya teman-teman, kalau soal giginya bergoyah itu berarti teman-teman mengalami giginya itu sudah berlubang parah atau sudah tumbuh bisul gigi. Bisul gigi itu kalau tidak di samping, berarti ada di tengah. Bisul gigi itu bisa disebabkan karena karang gigi atau gigi yang kotor, dan bisa jadi karena gigi berlubang dan tumbuh daging di tengahnya itu. Jadi kalau dibuat makan, terisi makanan itu jadi mengakibatkan sakit. Selain itu, meskipun giginya itu yang bagian luar itu bagus, kalau yang di tengah-tengah itu berlubang dan keluar seperti gumpalan daging, kalau dikasih tusuk gigi itu sakit, berarti itu sudah mengalami pertumbuhan bisul gigi dan tidak bisa ditambal dan harus dicabut. Kalau dipaksakan ditambal, nanti seperti teman saya yang sudah mengalaminya, mengakibatkan giginya atau pipinya mengalami pembekakan dan harus direlakan, yaitu dicabut. Dan saya pribadi berbagi pengalaman seperti ini bukan saya seperti ini sesuai apa yang saya alami, bukan sekedar mau bikin cerita atau konten yang gak jelas gitu. Karena semua yang saya katakan ini adalah real, dan jika ada teman yang DM saya, pasti saya jawab. Meskipun ntar sehabis pertanyaan teman-teman bertanya langsung setelah itu dihapus atau apalah, saya nggak ngerti. Yang penting niat saya baik, membantu teman-teman. Soalnya konsultasi ke dokter itu juga bayar, meskipun sekedar tanya aja juga bayar. Jadinya menurut saya pribadi, kalau teman-teman nggak percaya sih ya nggak apa-apa, tapi saya pribadi beberapa kali itu sudah ke dokter. Saya saja ini tambalnya ada 8, tambal giginya ada 8, cabut giginya ada 3, dan ini juga saya mau cabut teman-teman. Ini satu ada di atas ini,
yang ada di atas ini saya mau cabut karena sering ngilu. Sebenarnya itu juga nggak berlubang, nggak ada masalah, cuman mengakibatkan gigi saya itu miring. Menurut saya ya, itu mengakibatkan gigi saya miring, jadinya aku mempunyai inisiatif untuk dicabut aja karena biar ada ruangan untuk kembali ke dalam seperti itu, agar giginya yang geser itu ada ruangan untuk kembali ke tempat yang semula yang bagus gitu, yang nggak miring gitu. Jadinya harus direlakan satu atau mungkin behel pun juga jika giginya acak-acakan mungkin akan diambil satu atau dicabut satu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gigi yang berlubang tapinya sudah timbul bisul gigi, kalau orang Jawa itu namanya jagungan mungkin ya. Kalau orang Jawa itu namanya jagungan, kalau menurutku itu bisul gigi. Kalau orang modern, bisul gigi yang akan mengakibatkan kita itu sakit gigi. Kalau sudah mempunyai bisul gigi tersebut, jangan ditambal teman-teman, soalnya nanti ya seperti itu tadi, jadi bengkak. Waktu saya tanya teman saya, sebelum ditambal itu sering sakit gigi enggak? Katanya enggak. Jadinya saya saranin daripada kayak aku dulu itu enggak tahu ini sakitnya pertumbuhan gigi atau gigi yang berlubang, padahal yang sakit itu adalah pertumbuhan gigi bungsu yang paling belakang itu perbaikan gusi. Saya nggak ngerti, belum paham, jadinya gigi yang depannya itu saya cabut, padahal waktu itu masih bisa ditambal. Tapi ya mau gimana lagi, jadinya saya itu berbagi pengalaman, mengasih solusi itu bukan semena-mena hanya untuk mendapatkan pujian ya. Ini penjelasan yang bermanfaat buat siapapun yang melihat atau pengen konsultasi itu bisa nggak perlu ke dokter, cuman lihat penjelasan saya. Ya percuma saya menjelaskan jika teman-teman juga nggak percaya penjelasan saya. Jadinya ya terserah teman-teman percaya atau tidak tentang penjelasan saya itu, ya nggak apa-apa. Tapi hanya saya menyarankan untuk teman-teman yang sudah mempunyai bisul gigi atau gigi berlubang yang sudah di dalamnya itu sakit, lebih baik dicabut, nggak bisa dipertahankan untuk ditempel. Kalau tetap ditempel bakalan yang seperti itu tadi, bengkak tadi. Ya teman saya yang satu rumah itu juga pipinya juga bengkak gitu ya. Ini teman saya juga yang kenal di YouTube itu, ya saya antar ke dokter yang seperti saya ini. Saya ini ada 8 tembelan tapi ya baik-baik saja. Mungkin saya belum tumbuh bisul gigi, jadinya baik-baik saja, jadi nggak ngilu. Tapi teman-teman tersebut kenapa pipinya bengkak dan tanya kepada saya, Kak kenapa saya sehabis tambal gigi kok tambah bengkak? Loh kenapa? Saya juga ngerasa takut, ngerasa bersalah, kok bisa? Padahal waktu itu saya tanyakan dulu apakah sering sakit atau di dalam itu sudah ada daging tumbuh. Katanya nggak sakit. Kalau nggak sakit kan lebih baik dipertahankan, sayang kan gigi satu, apalagi gigi temanku itu bagus, bukan kayak punya saya miring-miring gini, bagus. Jadinya saya nyuruh mempertahankan. Nggak ngertinya giginya pipinya semakin bengkak dan harus dilakukan ulang untuk pencabutan gigi. Ya semua dokter itu berbeda ya teman-teman. Kalau temanku satu rumah itu 1 minggu setelah hari Minggu saya antar ke cabut gigi, terus dalam waktu 1 minggu itu ada pembengkakan dan sakit, nggak bisa makan, dan akhirnya minggu depannya itu saya antar lagi ke dokter dan harus dicabut gigi tersebut karena tidak bisa dipertahankan. Dan kali ini juga terulang lagi teman-teman. Aduh, aku ngerasa semua orang itu berbeda. Kalau aku tanya biasanya sakit apa enggak, kalau sakit ya bilang sakit, kalau enggak ya jangan gimana ya,
Soalnya saya memberi penjelasan ini sesuai pengalaman saya pribadi. Saya nggak 1 kali 2 kali ke dokter loh, tapi saya sudah berulang kali ke dokter, ngantar teman. Aku pun sendiri pun juga ke dokter untuk perawatan gigi. Perawatan gigi ini juga nggak murah ya, mahal. Ada teman yang cabut gigi nggak dapat asuransi ya, terus saya telepon ke ke bosnya, terus saya bantu ngomong bahwa kalau cabut gigi itu ada asuransinya, meskipun itu cuman sepertiga ataupun cuman separuh, itu ada asuransinya. Katanya kan kadang bos Hongkong itu nggak mau ribet kan, nggak mau ribet, jadinya bilang aja nggak dapat asuransi, jadinya gitu. Padahal kita itu punya asuransi gitu, tapi ya nggak tahu juga sih kalau bosnya itu nggak beli asuransi. Soalnya ada satu temen yang bosnya memang nggak beli asuransi, dan waktu itu saya telepon, kenapa kok nggak beli asuransi? Kalau nggak beli asuransi berarti ini adalah pelanggaran dan bakalan mendapatkan denda, dan akhirnya teman tersebut mendapatkan full ganti rugi full asuransi yang untuk pencabutan gigi tersebut ya. Waktu itu 900 ya. Kalau 900 ini 1 juta, hampir 2 juta uang Indo ya. Jadinya kalau saya membantu itu mulai dari awal sampai akhir, bukan awal oke aja terus dari tengah-tengah ada masalah saya lepaskan. Kalau saya pribadi, kalau menolong orang itu dari pertama sampai akhir, kalau bisa seperti itu. Karena apa ya, kita itu, saya sendiri pernah mengalami sakit gigi, gimana rasanya. Jadinya saya bagaimana lah ceritanya, saling membantu kita di sini itu bekerja, apalagi sesama di Hongkong ya. Kalau ngerasa sakit gigi itu selain mengganggu pekerjaan, kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bikin sewot, bikin emosi. Jadi saya ngerasa juga sedih, apalagi gimana ya J, nggak punya uang ya J gitu. Aduh, ngerasa saya itu, bukankah dari pertama saya sudah bilang kalau perawatan gigi itu mahal ya. Saya cuman mencarikan solusi, memberi jalan. Kalau ada yang bilang itu dokter udah sama saya gitu, saya mengambil keuntungan, sama sekali itu nggak bener, nggak ada. Saya sendiri aja operasi gigi aja 3.050. Mungkin kalau teman-teman yang lainnya nggak bakalan ambil resiko 3.050 untuk operasi gigi, mungkin bakalan memilih yang murah. Kalau saya untuk kesehatan saya sendiri, apalagi menurut saya itu berbahaya ya, karena itu operasi itu nggak bakalan saya mencari yang murah-murah. Jadinya saya memilih dokter yang bagus, yang baik, agar penanganannya juga bagus dan baik. Dan semua teman-teman yang pernah saya antar ke dokter selalu saya ingatkan, minum obat sebelum tambal gigi atau cabut gigi. Karena aku takut shock teman-teman. Karena shock? Setelah cabut gigi itu kita akan mengalami, kalau biusnya habis, kita itu pusing, selain itu juga bengkak. Gimana sih, mungkin teman-teman lihat videoku yang lainnya ya, kalau cabut gigi itu bakalan diobeng, ditang gini. Jadinya setelah itu gigi kita itu bakalan sakit ngilu semua kalau obat biusnya sudah habis. Apalagi buat membuka mulut gini aja nggak bisa. Makanya saya selalu ingatkan minum obat agar nggak shock nantinya, agar nggak pusing. Jadi untuk teman-teman yang mau tambal gigi, kesimpulan dari cerita panjang saya hari ini yaitu, sebelum tambal gigi atau cabut gigi itu minum obat agar tidak shock ya. Ya udah gitu aja. Obatnya obat apa? Obatnya terserah teman-teman, pokoknya jangan Promax ya. Misalnya Botrek juga bisa, Panadol juga bisa. Pokoknya untuk menahan rasa sakit, biasanya teman-teman cocoknya minum obat apa ya, nggak apa-apa 1 jam sebelum pencabutan gigi, lebih baik minum obat agar mengurangi rasa panik pada kepala. Begitupun juga agar kita itu merasa rileks gitu teman, nggak tegang gitu ya.
Ya udah gitu aja teman-teman. Salam sukses dari Hongkong ya. Lain kali next time kita cerita-cerita pengalaman pribadi saya. Kalau ada teman-teman yang belum paham tentang pertanyaan tentang penjelasan saya ini, boleh DM saya di Instagram @lediana_sukihanyaran atau komen di bawah. Dan jangan lupa ya dukungan subscribe-nya. Kalau teman-teman ada di Hongkong mau sharing tentang cabut gigi itu rasanya bagaimana, di mana yang bagus, itu boleh tanya saya di komen atau di inbox Instagram. Ya udah, next time kita ketemu lagi bersama Anas Brasil. Bye bye.